Assalamualaikum adik-adikku semua. Kali ini kita akan belajar mengenai kasih sayang. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelum kita membahas tentang kisah kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam, sebelumnya Bapak mau bertanya dulu, apakah anak-anakku sayang tidak sama Bapak sama Ibu kalian? Ayo dijawab jujur. Tentunya adik-adik harus sayang ya sama ayah sama ibu, karena ayah sama ibu juga sangat sayang pada adik. Nah, sekarang kita mulai pelajaran dulu ya. Kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Tahukah adik-adik, Nabi Yakub alaihi salam adalah putra Nabi Ishak alaihi salam dan Rifqah binti Azar. Nabi Yakub alaihi salam memiliki saudara kembar bernama Isyu. Akan tetapi keduanya tidak pernah hidup rukun. Tidak ada kasih sayang di antara mereka. Isyu selalu iri hati terhadap Yakub alaihi salam. Isyu merasa bahwa Yakub lebih dimanja dan disayang. Isyu selalu menganggap Yakub alaihi salam sebagai musuhnya, meskipun Nabi Yakub alaihi salam ini adalah saudara dari Isyu. Makan hari hubungan mereka berdua semakin renggang. Nabi Yakub alaihi salam pun memberanikan diri untuk mengadukan hal tersebut kepada ayahnya, yang tidak lain adalah Nabi Ishak. Kemudian setelah Nabi Yakub mengadu kepada ayahnya pun menyuruh Nabi Ishak untuk hijrah, untuk pindah ya. Kemudian Nabi Yakub pun hijrah dan berkemas-kemas berangkat ke tempat yang disarankan oleh ayahnya tersebut. Tidak lupa Nabi Yakub alaihi salam meminta doa restu kepada ayah dan ibunya. Jadi kalau mau pergi bermain, kalian juga harus izin dulu sama ayah atau sama ibu. Supaya apa? Supaya tidak dicari. Kemudian setelah itu Nabi Yakub bergegas pergi ke Paddan Aram di daerah Irak. Di sana ia tinggal di rumah
Laban bin Batuil. Laban sendiri menganggap Nabi Yakub alaihi salam seperti anak kandungnya sendiri. Kemudian Laban menikahkan Nabi Yakub alaihi salam dengan salah seorang putrinya. Laban memberikan syarat kepada Nabi Yakub alaihi salam, yaitu harus bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Kemudian Nabi Yakub pun menyetujui syarat yang diajukan oleh Laban. Seperti itu anak-anakku. Nabi Yakub alaihi salam mengurusi peternakan di kota Padan Aram. 7 tahun Nabi Yakub alaihi salam telah bekerja. Laban menyerahkan Lea, putri dari Laban tersebut, agar dinikahi oleh siapa? Oleh Nabi Yakub. Akan tetapi sebenarnya Nabi Yakub alaihi salam ini lebih menginginkan Rahil. Siapa Rahil itu? Rahil adalah adik Laila. Rahillah yang dilihat pertama kali ketika Nabi Yakub alaihi salam datang. Tetapi keinginan Nabi Yakub alaihi salam ditolak oleh Laban karena harus mengikuti adat, ya. Seorang kakak harus dinikahkan dahulu daripada adiknya. Laban meminta agar Yakub alaihi salam menerima Lea. Jika Yakub alaihi salam ingin menikahi Rahil, maka ia harus bekerja lagi di peternakan selama 7 tahun seperti sebelumnya. Setelah 7 tahun berlalu, akhirnya Nabi Yakub alaihi salam bisa menikahi adik Laila, yaitu siapa tadi adik-adik? Rahil. Demikian cerita dari Nabi Yakub alaihi salam, kisah kasih beliau yang harus kita teladani. Jadi untuk orang yang kita sayangi, kita harus berani berkorban. Kita harus bekerja keras untuk ayah dan ibu kita. Kita harus menyayangi ayah dan ibu kita, harus menyayangi saudara kita, harus menyayangi teman-teman kita, harus menyayangi bapak ibu guru kita. Demikian adik-adik untuk materi keteladanan Nabi Yakub alaihi salam. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi adik-adik agar selalu sayang pada ayah dan ibu, pada teman, pada saudara kita, kepada bapak ibu guru kita. Demikian, sebelum materi kali ini saya sudahi, mari kita berdoa dulu. Semoga adik-adik menjadi anak yang soleh dan solehah,
serta berbakti kepada orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.